Halo anak-anak, pelajar hebat dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Ibu Ripka dalam pembelajaran IPA di kelas 7. Nah, pada video kali ini Ibu Ripka mau memberikan contoh soal-soal yang berkaitan dengan bab 1 sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Bagi kalian yang mau ulangan harian atau sudah ulangan terus masih remedi, bisa nih gunakan soal-soal ini untuk berlatih. Soal yang pertama, urutan organisasi dalam tubuh makhluk hidup multiseluler dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah apakah A. Sel, organ, jaringan, sistem organ baru organisme, atau B. Organisme, kemudian organ, sistem organ, jaringan, baru sel, ataukah C. Dari sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Apakah D. Organel sel, jaringan, sistem organ, kemudian organisme? Tentukan jawabanmu. Soal yang kedua, bagian sel yang memiliki bentuk seperti pada gambar di samping berfungsi untuk. Nah, perhatikan gambarnya. Kira-kira bentuk yang seperti ini bagian sel yang mana ya? Pertama, kamu harus menentukan dulu nama bagian dari sel tersebut, kemudian menentukan fungsinya. Apakah fungsinya yaitu A. Menghasilkan energi, B. Pencernaan intrasel, atau C. Menyeleksi keluar masuknya zat, atau D. Tempat melekatnya ribosom. Nah, manakah jawabanmu? Nah, kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk organ-organ yang menyusun sistem ekskresi adalah apakah A. Trakea, tenggorokan, dan paru-paru, atau B. Lambung, kerongkongan, dan mulut, atau C. Kulit, paru-paru, dan ginjal, atau D. Hati, lambung, dan usus halus. Mana yang merupakan organ penyusun sistem ekskresi atau pengeluaran? Nah, tentukan jawabanmu. Oke, selanjutnya nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Jika bagian yang ditunjukkan pada gambar tersebut rusak, maka yang terjadi pada sel adalah. Nah, pertama kamu harus mengetahui bagian yang ditunjukkan itu namanya apa. Setelah itu baru kamu mengetahui fungsinya. Nah, jika fungsinya tersebut terganggu atau rusak, maka yang terjadi adalah apakah A. Proses sintesis protein terganggu, atau B. Sel tidak mampu menyerap air, atau C. Fotosintesis akan terganggu, atau D. Sel akan tumbuh kerdil. Soal nomor 5. Organisme prokariotik merupakan apakah A. Organisme yang tidak mempunyai inti, contohnya protozoa, atau B. Organisme yang tidak mempunyai membran sel, contohnya bakteri, atau C. Organisme yang tidak mempunyai dinding sel, contohnya protozoa, atau D. Organisme yang tidak mempunyai membran inti, contohnya bakteri. Soal nomor 6.
Bagian sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan ditunjukkan pada nomor. Nah, perhatikan sel tumbuhan berikut. Kemudian, amati gambar yang ditunjuk. Apa nama bagiannya? Setelah kamu mengetahui nama bagian tersebut, nah cek mana yang tidak terdapat pada sel hewan. Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, atau D nomor 4? Soal nomor 7. Bagian sel tumbuhan yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel ditunjukkan pada nomor. Nah, perhatikan gambar. Manakah pada gambar yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel? Nah, setelah kamu mengetahui bagian yang dimaksud, manakah yang ditunjukkan pada gambar? Apakah A nomor 1, B nomor 3, C nomor 4, atau D nomor 5? Soal nomor 8. Jaringan berikut terdapat pada tumbuhan, yaitu apakah A. Jaringan silam yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, atau B. Jaringan epidermis yang melindungi jaringan di dalamnya, atau C. Jaringan ikat yang berfungsi memperkuat tumbuhan, atau D. Jaringan meristem yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama disebut jaringan. 2. Sel hewan dan sel tumbuhan tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan inti sel. 3. Sel prokariotik sudah memiliki inti sel yang diselubungi membran sel untuk membedakannya dengan sel eukariotik. 4. Sistem organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, tentukan pernyataan yang benar. Apakah yang ditunjukkan 1, 2, 3, dan 4? Apakah A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, atau D 3 dan 4? Soal terakhir nomor 10. Sistem organ pada tubuh kita yang ditunjukkan pada gambar merupakan, nah perhatikan gambar di samping. Ini merupakan sistem organ apa ya? Apakah A. Sistem pencernaan yang berfungsi mengalirkan darah ke jantung, atau B. Sistem pengangkutan yang berfungsi mengalirkan sari makanan, atau C. Sistem pengeluaran yang berfungsi membuang kelebihan glukosa, atau apakah D. Sistem pernapasan yang berfungsi mengambil oksigen yang diperlukan tubuh? Tentukan jawabanmu.